Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'anillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah atau taufiknya. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu rahmatnya, bukakan kepada kita pintu maghfirahnya, bukakan kepada kita pintu rezekinya. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala selalu jadikan kita orang-orang yang istiqamah hadir dalam majelis-majelis ilmu sampai mati kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pengajian sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana fisiknya Rasulullah SAW, bagaimana wajahnya Rasulullah, bagaimana rambutnya Rasulullah SAW, dan bagaimana pula telapak tangannya Rasulullah SAW. Dan juga di situ dibahas bagaimana tingginya Rasulullah dan bagaimana warna kulitnya Rasulullah SAW telah dibahas oleh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya di pengajian kita sebelumnya. Dan sekarang Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Tariqul Hawadith, beliau mengatakan quwwatihi badaniyah, quwwatuhu al-badaniyah, yaitu bagaimana kuatnya badannya Rasulullah SAW. Jadi kalau ulama, seorang muslim itu kada harus ahli ibadah ya. Dan orang harus bagaimana fisiknya, kuatnya. Dan bahkan di sini dikatakan Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, kana sallallahu alaihi wasallam tamamal quwwah fi a'dha'ihi kama annahu tamamal quwwah fi huquqillahi biimtisal awamirillah wa ijtinabi nawahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ditanya bagaimana kekuatannya, Rasulullah sangat kuat. Bagaimana Rasulullah kuat di dalam beribadah kepada Allah, begitu pula beliau kuat di dalam zahirnya. Kita pernah mendengar hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sepanjang malam sampai-sampai telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak. Salat sampai telapak kaki bengkak. Itu kuat ibadahnya Rasulullah. Dan bagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabarnya, kuatnya. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dermawannya. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hak-hak kepada manusia, sangat kuat di situ. Dan tetapi jarang dari kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih kuat daripada Nabi Musa, lebih kuat daripada orang-orang yang kuat terdahulu. Sampai-sampai kita pernah mendengar cerita bahwasanya ketika Nabi Musa ingin membuka satu sumur, yang mana orang lain apabila membuka sumur tersebut harus dibantu oleh beberapa orang, bahkan belasan orang. Akan tetapi Nabi Musa sendiri bisa mengangkat sumur, mengangkat tutupnya sumur. Dan di sini Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat kuat sekali. Kuat di dalam menunaikan perintahnya Allah dan kuat di dalam meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'at fil akhbar ad-dalalah ala quwwatihi badaniyah. Faqad dzakaru anna Rukanah bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf ashadd Quraisyin. Telah diriwayatkan bahwasanya
ada dalil yang menerangkan masalah kekuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad dzakaru, dan telah dikatakan, dan sungguh telah dikatakan, anna Rukanah bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf asyadd Quraisy, bahwasanya ada salah seorang kalangan dari Bani Quraisy yang mana dia dari kalangan Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf, yang bernama Rukanah bin Abdul Yazid, yang mana beliau ini adalah orang yang paling kuat di dalam kalangan Quraisy. Dan bahkan sampai-sampai apabila ada orang yang ingin bergulat dengan dia, pasti kalah. Dan Rukanah selalu menang. Faqala yawman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di sya'abil Makkah. Kemudian Rukanah tadi dia berjalan di salah satu lembah atau di salah satu jalan yang ada di Mekah. Ketika berjalan dia berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai pembuka pembicaraan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Rukanah, "Ya Rukanah," kata Rasulullah, "wahai Rukanah, ala tattaqillah wa taqabbal ma ad'uka ilaihi?" Hai Rukanah, apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah dan menerima apa yang aku bawa dari risalahnya Allah Subhanahu wa taala? Qala inni law a'lam anna alladhi taqulu haqq la atba'uka. Kata Rukanah, jikalau aku tahu apa yang engkau bawa dari risalah itu betul, pasti aku mengikuti. Dalam artian di sini Rukanah pada mempercayai. Jar Rukanah, jikalau bujur yang ikan bawa itu ya Muhammad betul, aku pasti mengikuti. Akan tetapi aku meyakini bahwasanya apa yang engkau bawa itu adalah salah, kata Rukanah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Afara'aita in sya'artaka ata'lam anna ma aqulu haqq?" Hai Rukanah, Rukanah ini orangnya ahli gulat. Setiap orang yang bergulat kepada dia pasti kalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rukanah, bagaimana pendapatmu jikalau aku bergulat dengan engkau, kemudian aku bisa mengalahkan engkau? Apakah engkau bakal menerima apa yang aku bawa dari risalah ini?" Qala na'am, kata Rukanah, "Iya, aku pasti akan mengikuti engkau." Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Rukanah pada waktu itu. Dan Rukanah melihat Rasulullah itu enggak tinggi orangnya. Orangnya kada, bahasa kita sterek nih. Ada botot benar, pasti kalah. Sedangkan Rukanah orangnya botot, besar badannya. Kan kalau dihitung Rasulullah pasti kalah. Kata Rukanah, "Ya Muhammad, jikalau engkau bisa mengalahkanku, pasti aku beriman kepada engkau." Kenapa? Artinya kada bakal ikan bisa kau mengalahkanku. Akan tetapi kata Rasulullah, jikalau aku bisa mengalahkanmu, apakah engkau menerima apa yang aku bawa dari risalah ini? Kata Rukanah, "Na'am, iya, aku pasti akan menerima." Qala faqum hatta asarika. Kemudian Rukanah berkata, "Muhammad, bangun. Bangun, bergulat denganku sampai aku bisa mengalahkanmu." Qala faqama ilaihi Rukanah yusarihu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri bersiap-siap untuk menggulat si Rukanah. Kemudian dua orang tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rukanah, yang mana beliau adalah orang yang paling kuat di antara kalangan Quraisy, mulai bergulat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma batasha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaja'athu wa huwa la yamliku min nafsihi syai'an. Kemudian ketika mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergulat dengan si Rukanah, maka si Rukanah tadi dia tidak bisa menahan dirinya. Tidak bisa untuk, kalau bahasanya tuh wahnya tuh menguasai arena. Rukanah tadi kada kawanya menguasai arena ketika bergulat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tsumma qala, kemudian sampai-sampai ketika itu Ruqanah tadi kalah di dalam pergulatan. Kemudian kata Ruqanah, ulang aja. Ulang, on bahasa kitanya belum siap aku tadi jarnya. Ulang lagi, ya Muhammad. Ikam tadi kau mengalahkan aku. Ulang lagi, mungkin aku salah injak batis tadi itu sampai kau menggulat ikam jarnya. Fa'ada fasarahu. Kemudian diulang lagi, kalah pulang. Dan ada yang sampai mengatakan 3 kali, mengulang 3 kali, kalah Ruqanah tadi. Faqala ya Muhammad, maka Ruqanah tadi pandai, ya Muhammad, inna hadza la'ajib. Muhammad, anehnya jarnya, ikam halus aku ganal. Kenapa kau ikam kau mengalahkan aku sampai 3 kali? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ajaba min dzalika in syi'ta an araikahu in ittaqillah watba'a amri. Hai Ruqanah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ingin melihat yang lebih ajib lagi? Bahasa Arabnya ajib, bahasa Indonesia mengherankan atau apa? Yang kayak tadi, jar Ruqanah, anehnya jarnya. Nah, jar Rasulullah, apakah engkau ingin melihat yang lebih ajib, yang lebih mengherankan lagi dari perkara aku menggulat engkau? Ma huwa, kata Ruqanah, apa yang lebih hebat, yang lebih mengherankan dari perkara tersebut? Qala, maka berkata, ud'u laka hadhihi syajarah allati tara fa atba'ani. Jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikam lihatlah satu pohon, kata Rasulullah. Ikam melihat pohon, ya Rasulullah, yang ada di hadapan ikam. Kemudian panggil pohon tersebut, maka ia pasti akan mendatangiku. Panggil pohon tersebut untuk mendatangi Rasulullah, maka pasti pohon tersebut akan mendatangiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian berkata, fada'aha fa'aqbalta hatta waqafat baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipanggil oleh si Ruqanah tadi, maka pohon tadi yang dipanggil oleh Ruqanah, asalnya dia berdiam di satu tempat, ketika dipanggil oleh Ruqanah untuk mendatangi Rasulullah, berjalan pohon tadi. Yang mengiau siapa? Ruqanah, orang belum Islam. Yang menyuruh siapa? Rasulullah. Dia Rasulullah kiau pohon tersebut, maka ini pasti akan mendatangiku. Setelah dikiau oleh Ruqanah, maka berjalan pohon tersebut menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pohon tersebut berdiam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faqullaha irji'i ila makanika. Kemudian kata Rasulullah, suruh pulang pohon tersebut, bubulik kepada tempatnya lagi. Kemudian Ruqanah tadi berkata, hai pohon, kembalilah kepada tempatmu. Kemudian pohon tadi kembali lagi kepada tempatnya. Fadhahaba Ruqanah ila qaumihi. Setelah perkara tersebut, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengalahkan si Ruqanah 3 kali, yang asalnya Ruqanah itu adalah orang yang paling kuat di dalam, atau orang yang paling kuat di dalam kalangan Quraisy. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan mukjizat untuk memanggil satu pohon untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disuruh kembali lagi di hadapan si Ruqanah tadi, setelah itu Ruqanah kembali kepada kaumnya. Faqala ya bani Abdul Manaf sahiru bi sahibukum ahlal ard. Hai anaknya, hai keturunannya Abdul Manaf. Karena si Ruqanah ini keturunan dari Abdul Manaf. Hai keturunannya Abdul Manaf, lihati, coba perhatikan si Muhammad itu. Sahiru bi sahibukum, inya tuh ahli sihir. Ahli sihir, menyihir sebertaan. Sampai-sampai si Muhammad itu jarnya menyihir seberatan ahli bumi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk membelah bulan,
sampai-sampai bulan tersebut terbelah, yang satu di sebelah kiri, yang satu sebelah kanan, sampai-sampai penduduk Syam, penduduk Palestina melihat kejadian itu. Makanya dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu kawa menyihir penduduk langit, penduduk bumi. Padahal amun dalam ilmu sihir tuh mata jeng ditipu kada kawa dari segi fisik. Contoh misalkan di dalam Al-Quran, di dalam cerita Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan tentaranya atau berhadapan dengan penyihirnya Fir'aun. Pada waktu itu penyihirnya Fir'aun menyihir benda jadi ular. Yang disihir itu penglihatan dia, aslinya kada. Akan tetapi ketika itu Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular. Jar ahli sihir apa? Nilai sihir jarnya. Ahli sihir tahu itu lain sihir. Kenapa? Karena ia paham ilmu sihir itu kayak apa. Dan ilmu sihir itu bukan seperti benda yang dasar berubah jadi makhluk. Akan tetapi sihir itu hakikatnya berubah dari pandangan mata. Dan itu Rukanah kembali ketika ke kaumnya mengatakan bahwasanya Muhammad itu orang penyihir yang mana aku kada pernah melihat jar Rukanah penyihir kayak Muhammad. Dasar penyihir lalu jarnya si Rukanah Rasulullah itu. Tsumma akhbarahum billadzi ra'a walladzi sana. Kemudian Rukanah menceritakan bagaimana ini dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh inya untuk memanggil pohon, kemudian pohon tersebut datang kepadanya dan disuruh untuk kembali pula pohon tersebut. Diceritakan oleh si Rukanah tadi kepada kaumnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana inya waktu itu masih menyambat Muhammad jadinya ahli sihir. Waqad thabata annahu aslama wa faza bi suhbati radhiyallahu anhu. Akan tetapi ketika waktu itu kata Rukanah, apabila aku kau mengalahkan ikam jar Rasulullah, apakah engkau bakal beriman? Jar Rukanah, iya jarnya. Akan tetapi waktu itu Rukanah kada berimannya. Kada beriman. Malah ia mendatangi kaumnya jarnya memadahi Muhammad itu ahli sihir. Akan tetapi dikatakan bahwasanya si Rukanah ini setelah Fathul Mekah, ini kejadiannya di Mekah. Setelah Fathul Mekah ditaklukkannya Mekah, si Rukanah tadi beriman kepada Rasulullah SAW dan bahkan sakingnya bagus di dalam keimanannya, bagus di dalam pertemanan di dalam kalangan sahabat, inya pindah dari Mekah ke Madinah mengumpati Rasulullah. Dan bahkan Rukanah adalah termasuk orang yang berperan di dalam membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tinggal si Rukanah di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal di Madinah sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai beliau mendapati wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mendapati wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab, mendapati wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, mendapati wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mendapati wafatnya cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hasan dan Husain, sampai beliau meninggal di dalam khalifahnya atau kekuasaan oleh Muawiyah bin Muawiyah, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di zaman Muawiyah wafatlah si Rukanah tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Pertama Rukanah kada beriman. Akan tetapi Rasulullah masih ingin bagaimana umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dikatakan dalam Al-Quran, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan kepada kalian wahai manusia bil mu'minin, untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak putus asa sampai situ. Namun kita kadang menasihati 5 kali, 6 kali, 10 kali dah muyak biargennya menggawi maksiat. Ada Rasulullah tetap mendoakannya sampai berjalan sekitar 10 tahun, berimanlah si Rukanah tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini, mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini, duduk di dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, taufik serta inayahnya, dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu taubat kepada kita, bukakan pintu ampunan kepada kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai surganya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir pula di dalam majelis ini, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidaklah kita bangkit dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua orang kita tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu kita istiqamah dalam hadir majelis yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kamana wa asrafuna salih al-Fatihah.